Tiba-tiba lampu kamar mati. Bukan cuma kamar, satu rumah mati total. Hening, gue nyalain korek api, tapi apinya langsung padam. Kayak ada yang niup tepat di depan muka gue. Sekarang gue bener-bener gelap. Gue gak bisa lihat apa-apa, tapi gue bisa merasa gue gak sendirian di ruangan ini. HP, gue panik ngerabas aku. Gue nyalain senter HP. Cahayanya bikin bayangan-bayangan aneh di tembok. Gue harus keluar dari sini. Persetan sama hujan. Gue harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Gue lari ke pintu depan. Gue pegang gagang pintunya. Panas. Panas banget kayak bara api. Gue tarik tangan gue. Kulit gue melepuh. Pintunya gak bisa dibuka. Terkunci? Enggak, rasanya kayak dilas dari luar. Jendela. Gue lari ke jendela ruang tamu. Gue coba buka kuncinya. Macet. Gue gedor kacanya. Keras banget kayak bukan kaca. Gue terjebak. Rumah gue sendiri. Tiba-tiba jadi kerangkeng. Gue lihat jam lagi di bawah sinar senter HP. 2 menit 57 detik. 3 menit. 3 menit lagi sebelum apa yang ada di foto itu kejadian. Ini bukan prank. Ini eksekusi. Dapur. Gue butuh senjata. Pisau. Apa aja. Gue lari ke dapur. Gue sambar pisau daging paling besar. Tangan gue gemeteran hebat sampai pisaunya hampir jatuh. Gue berdiri di tengah dapur yang gelap. Punggung nempel ke tembok. Gue todongin pisau ke kegelapan. Siapa di sana? Keluar lo. Gak ada jawaban. Cuma suara hujan di luar. Tapi gue tahu dia di sini. Gue bisa nyium baunya. Bau apek. Bau tanah basah. Bau kotak tadi. Gue nengok ke jendela dapur. Di pantulan kaca yang gelap, gue ngeliatnya. Di belakang gue, berdiri di pojok, sosok tinggi, pakai topi kurir zaman dulu. Dia nggak gerak, dia cuma berdiri di sana, ngawasin. Gue balik badan sambil ngayunin pisau, kosong, nggak ada siapa-siapa. Dia main-main sama gue. Fotonya, sumber masalahnya pasti foto itu. Kalau fotonya musnah, mungkin ramalannya batal. Gue lari balik ke kamar, ambil foto itu, terus ke dapur lagi. Gue nyalain kompor gas. Gue bakar foto sialan itu. Gue liatin foto itu kebakar. Wajah mati gue di foto itu meleleh kena api. Jadi abu. Selesai. Harusnya selesai kan? Gue sedikit lega. Gue berhasil mangkas takdir. Gue berbalik mau ninggalin dapur, tapi langkah gue terhenti di meja makan. Kotak hitam itu ada lagi. Utuh, kering, kayak baru diantar. Dan di sebelahnya ada foto Polaroid baru. Gue gak mau lihat, tapi mata gue otomatis ngeliat. Foto itu masih gue yang mati di kursi gaming. Tapi kali ini suara bergetar ngeri. Mata gue gak ada, berlubang hitam. Dan jam di foto itu berubah. Pukul 2:58 pagi. Dia mempercepat waktunya. Gue harus sembunyi. Kalau gue gak duduk di kursi itu, fotonya gak mungkin benar. Gue lari ke lantai atas. Kamar kosong. Lemari pakaian. Ya, lemari. Gue masuk ke dalam lemari. Sempit. Bau kapur barus. Gue tutup pintunya rapat-rapat. Gue meringkuk di antara gantungan baju. Gue nahan napas. Gue lihat jam tangan gue lewat cahaya HP yang gue redupin. 2:59, 55, 5 detik lagi. Gue aman di sini. Dia nggak tahu gue di sini. Kursi di bawah kosong. Gue menang. 3, 2, 1. Jantung gue copot. Ketukan itu bukan di pintu kamar, tapi tepat di depan muka gue. Di pintu lemari. Pintunya hancur. Tangan dingin, besar, hitam, nyengkeram kerah baju gue. Tenaganya luar biasa. Gue ditarik keluar kayak boneka kain. Gue dilempar. Gue melayang. Gue jatuh. Terduduk. Badan gue kaku. Gak bisa digerakin sama sekali. Gue cuma bisa melirik. Gue di kamar gue lagi. Di kursi gaming gue lagi. Gue lihat jam digital di meja. Angkanya berubah. 30:00. Dia di sana. Berdiri di depan gue. Tinggi banget sampai kepalanya hampir nyentuh plafon. Seragam kurir tua yang bau tanah. Topinya menutupi matanya. Tapi gue tahu dia lagi senyum. Senyum yang terlalu lebar buat manusia. Dia ngulurin tangannya yang bersarung tangan.
Dia megang papan jalan dan sebuah pena. Penanya tajam, kayak paku karatan. Ada suara di kepala gua. Bukan lewat telinga, tapi langsung di otak gua. Suara berat, serak, kayak suara batu digesek. Dia mau gua tanda tangan pakai darah gua sendiri. Tangan gua bergerak sendiri, ngambil pena itu. Gua mau teriak, tapi leher gua rasanya. Laporan pagi. Korban ditemukan di kamar kosnya lantai 2. Posisi duduk di kursi komputer. Dugaan awal serangan jantung. Tidak ada tanda kekerasan fisik. Meskipun posisi lehernya agak aneh. Kami menemukan kotak kardus kosong ini di dekat kursi. Aneh, gak ada labelnya. File 03 telah selesai. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk cerita manga horor selanjutnya.